Ya, selamat malam dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kembali lagi kita berjumpa pada Renungan Harian edisi Selasa 17 November 2020. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan das ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Baik, sebelum kita membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada saat ini Engkau melayakkan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Melandasi persekutuan kami Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah ia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati pula Tuhan kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap. Inilah doa kami. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Keluaran 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah beberapa hari kita tidak berjumpa karena saya berada dalam kondisi lemah fisik, malam hari ini kita bersyukur boleh berjumpa lagi. Terima kasih untuk dukungan doa dari seluruh warga jemaat, sehingga dengan dukungan doa kita saya boleh dipulihkan, diangkat dari air. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa diangkat dari air. Dan cerita tentang Musa tentu kita sebagai anak-anak Tuhan sudah sangat memahaminya. Mungkin kita bertanya, kalau dia dimasukkan di dalam sebuah keranjang, apa dia tidak masuk air? Mari kita lihat bahwa tempat Musa diletakkan itu perahu kecil, terbuat dari yang namanya buluh papirus, tahan air, lalu kemudian dilapisi dengan aspal. Buluh papirus banyak tumbuh di rawa-rawa Sungai Nil. Tingginya sekitar 16 kaki. Kemudian kalau perahu kecil ini berada di situ, maka dia akan terlindung dengan buluh-buluh itu, saudara. Nah, pada suatu kali, tidak selama-lamanya bahwa anak ini akan terus bisa disembunyikan. Dan memang ketika putri Raja Firaun keluar untuk mandi, maka ditaruhlah anak ini di dalam perahu kecil itu atau keranjang itu dalam istilahnya, lalu pelan-pelan menuju ke tempat sang putri itu lagi mandi bersama dayang-dayang. Nah, ketika hal itu terjadi, bahwa kakak dari Musa memperhatikan apa yang akan terjadi, saudara. Tentu kita paham bahwa mengapa dia ada di situ, karena Firaun telah mengeluarkan titah, semua anak laki-laki orang Ibrani harus dibunuh di bawah umur 2 tahun. Dan apa yang terjadi ketika dia tiba pada putri Raja Firaun? Ternyata bahwa putri Raja Firaun digerakkan oleh sebuah rasa, yaitu belas kasihan, sehingga dia mengambil atau dia mengangkat Musa menjadi anaknya, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa tindakan ibu Musa penuh resiko, saudara. Bahwa ibunya Musa mengambil sebuah keputusan yang sangat berisiko. Kalau ketahuan kepada raja bahaya. Namun sebagai seorang ibu, dia juga tidak rela akan melihat anaknya mati, saudara-saudara. Oleh sebab itulah, maka dia pun mengambil tindakan seperti yang kita baca dalam pembacaan kita. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi melalui peti itu atau melalui perahu kecil itu. Tuhan berkuasa dan Tuhan memang sudah mempersiapkan bahwa Musa adalah orang yang akan membebaskan bangsa Israel untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir pada suatu hari nanti. Jadi benarlah ya Bapak Ibu Saudara, kata pemazmur bahwa sebenarnya dari dalam kandungan Tuhan sudah mengenal kita. Rancangan Tuhan sudah ada sejak kita dari dalam kandungan. Demikianlah juga Musa, Tuhan sudah merancangkan yang terindah dalam kehidupannya. Oleh karena itulah Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Beberapa hal kita pelajari dari sini, saudara, bahwa tindakan berani dari ibu itu dipakai oleh Allah untuk membebaskan orang Israel. Sekarang ini kalau di media sosial kita lihat tindakan berani seorang nyai. Nyai itu siapa?
Nikita Mirzani melawan Habib Rizik, tapi itu cerita di Indonesia, saudara. Namun dari sini kita belajar bahwa tindakan berani dari sang ibu, Allah memakai itu. Jadi ketika kita sebagai seorang ibu, saudara, Tuhan memakai kita untuk penyelamatan kehidupan ini. Apa yang perlu kita takutkan, saudara? Bahwa memang kita harus berani untuk menyelamatkan kehidupan ini, menyelamatkan kehidupan anak-anak kita, dan berdampak pada orang lain. Yang berikut, saudara, bahwa ketika ada kesempatan datang jangan sia-siakan. Kakaknya Musa tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ketika kesempatan itu datang menghampirinya, apa yang dia katakan? Dia tidak takut, tapi dia menghampiri putri Raja Firaun. Akan kupanggilkan Inang pengasuh untuk anak ini bagimu. Saudara-saudara, jangan biarkan ketakutan itu menyebabkan kita kehilangan kesempatan. Kalau saja kakaknya Musa itu dipenuhi dengan ketakutan, maka dia kehilangan kesempatan untuk menawarkan inang pengasuh yang tak lain adalah ibunya Musa sendiri kepada putri Raja Firaun. Dengan demikian, saudara, dalam keadaan terjepit sekalipun, selalu ada kesempatan-kesempatan Tuhan berikan supaya kesempatan yang kita gunakan, kesempatan itu kita gunakan dengan baik dan berdampak luar biasa. Jadi jangan karena kita ketakutan lalu kita kehilangan kesempatan. Orang pintar bilang kesempatan tidak datang dua kali. Nah, kembali saudara, ketika dikatakan bahwa dia diangkat dari air, dia diangkat dari air yang bisa saja membuat nyawanya habis. Lalu ketika mata kita memandang kepada Kristus, kita juga diangkat oleh Tuhan dari sungai kematian, dari lembah kematian. Dia bertindak dalam hidup kita, menyelamatkan kita. Oleh karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya, kehidupan saudara. Oleh sebab itu, mari kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan di sepanjang hidup kita ini, bahwa Tuhan mengangkat kita dari lembah kesengsaraan. Dia punya rencana dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan karena itu, mari kita katakan rancangan Tuhan luar biasa indah dalam kehidupan ini. Dan ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan itu dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan untuk melakukan kebaikan tidak datang banyak kali, saudara. Sekian, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengaminkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ya, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Selamat ulang tahun buat saudara Nofresmin Yakob Kanan, Bapak Yohanes Perez, saudara Rihat Noverate, dan ulang tahun pernikahan Bapak Matius Tangdiseru dengan Ibu Agustina yang ke 24 tahun.
Dan tentu kita berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sakit dan pemulihan. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang sungguh peduli dengan kehidupan kami dan yang telah merancangkan damai sejahtera dalam sepanjang hidup kami ini. Dan karena itu malam ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami, bahwa Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan, yang telah mengangkat kami dari lembah kekelaman masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, pada malam ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Segala jenis pekerjaan yang Tuhan percayakan dan juga usaha-usaha mereka, Engkau memberkati Bapa. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha itu berkat-Mu dinikmati. Dan yang bekerja ya Tuhan di sekitaran Samarinda, yang ada di laut, yang ada di daerah-daerah lain, kiranya Tuhan juga selalu memberkati anak-anak Tuhan. Bapa dalam sorga, yang kehilangan pekerjaan atau yang sementara mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang akan membuka jalan buat mereka. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bersama dengan kekasih kami Yakob, Bapak Yohanes Pereh, dan saudara kami Rihat, atas pertambahan usia hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka semua. Dan atas perjalanan perkawinan kekasih kami Bapak Matius Tang Deseru bersama dengan istri terkasih, kiranya mereka tetap setia pada janji suci perkawinan mereka. Kami datang berdoa Tuhan, bersyukur bahwa Bapak Agustinus Lolo Payung sudah boleh keluar dari rumah sakit. Dan biarlah pemulihan Tuhan kerjakan buat kehidupan kekasih kami ini. Demikian juga ya Tuhan, ketika saat ini mamanya Wiwin masih sementara terbaring lemah, kami tahu bahwa hanya dengan kuasa Tuhan dia pun boleh dipulihkan. Bapak Dolfi, biarlah Tuhan yang akan terus bekerja menyembuhkan mereka semua. Dan bahkan ya Allah kami datang berdoa, semua yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka, kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Nadia atas meninggalnya Om terkasih di kampung halaman. Demikian juga bersama dengan keluarga Ibu Maria Sampe atas meninggalnya salah satu keluarga di kota Makassar. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bawa kehidupan kami, keadaan kami saat ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua, sehingga kami semua berada dalam perlindungan-Mu dengan penuh kenyamanan, dengan semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.